Ada pernah nggak sih lihat hasil survei terus langsung mikir, tunggu dulu, kok bisa mereka tahu isi kepala satu negara cuma dengan nanya 1.000 orang? Atau pas baca berita, 71% warga mendukung X gitu. Nah, itu dia. Terus langsung skeptis kan? Warga yang mana dulu nih? Perasaan tetangga saya nggak ada yang ditanya. Iya, iya. Kalau Anda pernah mikir gitu, berarti kita satu frekuensi. Hari ini kita mau bongkar-bongkar bab bagaimana angka dikumpulkan dari bukunya Daniel Levitin, A Field Guide to Lies. Misi kita simpel aja. Kita mau puliti proses di balik semua angka yang dilempar ke kita setiap hari. Biar kita semua jadi konsumen informasi yang lebih tajam dan ya nggak gampang dikibulin. Dan ini poin yang penting banget. Angka itu kan kesannya objektif ya, dingin, ilmiah. Padahal angka itu nggak muncul dari langit. Betul. Angka itu dikumpulkan oleh manusia. Nah, di proses pengumpulannya inilah, mulai dari siapa yang dihitung, apa yang dihitung, sampai gimana cara ngitungnya, disitulah celah buat bias dan kesalahan masuk. Dan akhirnya bisa menggiring kita ke kesimpulan yang salah total. Persis. Oke, ayo kita mulai dari dasarnya dulu. Di buku ini dibahas konsep statistik yang namanya sampling. Atau ya, pengambilan sampel. Iya. Analoginya bagus banget. Ahli geologi kan nggak mungkin bawa seluruh bulan ke lab, jadi mereka ambil beberapa sampel batu aja. Cukup beberapa batu untuk tahu gambaran besarnya. Nah, peneliti juga gitu. Mereka ambil sampel kecil buat dapat gambaran besar. Tapi, ada satu kata kunci yang paling penting. Representatif. Nah, kata itu kuncinya. Sampel yang representatif itu artinya setiap orang di kelompok yang mau kita teliti punya kesempatan yang sama persis buat terpilih. Oke? Levitin kasih contoh yang gampang banget dicerna. Misalnya, kita mau tahu pandangan warga San Francisco soal perubahan iklim. Kita nggak bisa cuma nongkrong di Union Square, itu kan area belanja mahal, terus nyurvei orang yang lewat di sana. Loh, kenapa nggak bisa? Kan di sana rame, banyak orang. Justru itu masalahnya. Kalau cuma di sana, kita bakal kehilangan suara dari banyak kelompok lain. Pekerja shift malam misalnya, yang siangnya tidur. Oh iya juga ya. Atau ibu rumah tangga yang sibuk sama anak kecil jarang ke pusat kota. Atau lansia yang lebih banyak di rumah. Mereka semua kan bagian dari populasi San Francisco. Paham. Jadi metode kita bikin mereka nggak punya kesempatan buat ikut bersuara sama sekali. Sampelnya jadi berat sebelah gitu ya? Bias. Betul, jadi bias. Masuk akal. Di buku ini ada contoh yang menurut saya konyol tapi kena banget soal ini. Yang mana tuh? Ada peneliti yang setiap pagi lempar sisa bagel mereka ke burung-burung dari jendela kantor. Setelah beberapa minggu, mereka dengan super pede nyimpulin. Burung-burung ternyata sangat menyukai bagel. Ya ampun, jelas aja kesimpulannya gitu. Iya kan? Tapi prinsip dibaliknya itu serius banget. Mereka kan cuma ngambil sampel burung kota yang kebetulan lagi lapar dan nongkrong di luar gedung mereka. Coba sekarang ganti burung dengan pemilih. Dan bagel dengan, katakanlah, isu ekonomi. Nah, tiba-tiba contoh konyol tadi jadi cerminan betapa berbahayanya ngambil kesimpulan dari sampel yang salah. Kita bisa salah total memprediksi hasil pemilu. Oke, jadi memilih sampel yang benar itu krusial banget. Tapi kayaknya justru disitulah letak ranjaunya ya. Saya baca soal jajak pendapat Literary Digest tahun 1936 di buku ini, dan wah, saya masih nggak habis pikir. Itu kasus klasik. Ini bukan kesalahan kecil loh. Ini kesalahan kolosal yang mengubah cara dunia memandang polling selamanya. Gimana ceritanya sebuah majalah raksasa dengan jutaan responden bisa salah total gitu? Kisah Literary Digest ini emang studi kasus yang sempurna. Mereka ngirim 10 juta kartu pos survei. 10 juta! Gila, banyak banget. Jumlah yang luar biasa besar, bahkan buat standar sekarang. Dan mereka memprediksi kalau kandidat Republik Alf Landon bakal menang telak atas Franklin D. Roosevelt. Hasilnya? Roosevelt menang dengan selisih suara terbesar dalam sejarah AS waktu itu. Bencana total buat majalah itu. Apa yang salah? Apa karena mereka cuma nanya ke orang-orang kaya? Itu salah satu bagiannya. Mereka dapat nama-nama dari daftar pelanggan majalah mereka, daftar pemilik mobil, sama buku telepon. Di tengah depresi besar tahun 36, kelompok ini emang cenderung lebih makmur. Dan lebih condong ke Republik. Betul, tapi dan ini yang paling mengejutkan dari analisisnya, itu bukan kesalahan fatalnya. Tunggu, jadi bukan itu masalah utamanya. Terus apa dong?
Kesalahan yang lebih dalam, yang lebih bahaya, itu yang disebut bias partisipasi atau non-response error. Oke. Dari 10 juta kartu pos yang dikirim, cuma sekitar 2,4 juta yang dibalikin. Nah, ternyata para pendukungnya Roosevelt yang notabene dari kelas pekerja, Mereka lebih cuek. jauh lebih kecil kemungkinannya buat repot-repot ngisi dan ngirim balik kartu pos itu dibanding pendukung Landon yang lebih semangat. Wow. Jadi maksud Anda, cerita yang sebenarnya itu justru ada di data yang tidak mereka miliki. Di 7,6 juta orang yang diam itu. Persis. Dan inilah yang paling berbahaya dari non-response error. Sifatnya yang nggak kelihatan. Kita terlalu fokus sama jawaban yang masuk. Padahal, keheningan dari mereka yang nggak merespons itu seringkali lebih berisik. Bisa memutarbalikkan seluruh hasil. Benar. Kayak lubang hitam dalam data yang bisa menelan semua kesimpulan Anda. Ada contoh lain nggak dari masalah ini? Buku ini kasih contoh klasik lain. Survei gaji alumni Harvard. Bayangin, universitas ngirim survei nanya berapa pendapatan alumninya. Oke. Kira-kira siapa yang paling semangat ngisi dan ngirim balik? Ya jelas yang gajinya selangit. Yang jadi CEO, yang bangga sama pencapaiannya. Tepat. Sementara yang mungkin masih merintis atau merasa gajinya biasa-biasa aja, kemungkinan besar survei itu langsung dibuang ke tempat sampah. Hasilnya? Angka rata-rata gaji yang dipublikasikan jadi melambung tinggi, nggak realistis. Dan sangat menyesatkan. Oke, jadi ada orang yang nggak bisa dijangkau, ada orang yang milih nggak merespons. Tapi ada masalah lain kan? Bahkan kalaupun mereka merespons, kita harus asumsi mereka jujur. Laporan. Manusia itu kan, ya pada dasarnya pengen kelihatan baik. Bener-bener. Kalau ditanya soal pendapatan, ada kecenderungan buat, sedikit membulatkan ke atas. Kalau ditanya majalah apa yang dibaca, mungkin bilangnya majalah intelektual. Padahal tiap hari baca tabloid gosip. Haha, iya juga. Jadi yang diukur bukan kebiasaan membaca, tapi egonya. Persis. Seperti kata Levitin, yang diukur itu kesombongan manusia. Terus ada satu lagi yang sering luput, yaitu coverage error atau kesalahan cakupan. Ini soal orang-orang yang bahkan nggak punya kesempatan buat masuk ke sampel dari awal. Betul sekali. Coba bayangin kita bikin survei via telepon rumah zaman sekarang. Wah, ya udah pasti kehilangan hampir semua orang di bawah 30 tahun. Otomatis. Atau survei online, kita bakal kehilangan populasi lansia yang nggak akrab sama teknologi. Atau yang tinggal di daerah tanpa internet. Tepat. Secara sistematis, jajak pendapat nasional itu juga seringkali nggak bisa menjangkau personal militer yang tugas di luar negeri, para tunawisma, atau narapidana. Mereka ini hantu dalam data. Keberadaan mereka diakui, tapi suara mereka nggak kehitung. Dan ini batasan yang jarang banget diungkap sama media pas laporin hasil survei ya. Jarang sekali. Jadi jelas banget ya kalau milih orang yang salah atau bahkan gagal menjangkau sebagian orang, itu bisa merusak seluruh hasil. Tapi gimana kalau kita udah berhasil milih orang yang tepat dan mereka semua merespon dengan jujur? Apa masalahnya selesai? Sayangnya, belum. Ini membuka pintu ke masalah yang sama sekali beda. Kesalahan pengukuran. Oh, ada lagi. Ada lagi. Bahkan dengan niat terbaik pun, proses mengukur sesuatu itu sendiri bisa penuh jebakan. Contoh paling dramatis, itu pemilu Presiden AS tahun 2000. Di Florida itu ya? Betul. Tim penghitung suara yang beda, ngeliat surat suara fisik yang sama persis, tapi bisa sampai pada total suara yang beda. Satu tim bilang lubangnya cukup, tim lain bilang tidak. Itu nunjukin betapa subjektifnya tindakan menghitung itu sendiri. Saya jadi ingat skandal Deflategate di American Football yang juga disebut di buku. Nah, iya. Tim New England Patriots dituduh sengaja mengempiskan bola biar lebih gampang ditangkap. Dan pembelaan mereka itu argumen soal kesalahan pengukuran. Mereka bilang, bukan kami yang ngempisin, tapi fisika. Maksudnya? Mereka berargumen kalau tekanan udara di dalam bola itu secara alami turun pas bola pindah dari ruang ganti yang hangat ke lapangan yang dingin. Terlepas dari benar atau enggaknya, kasus itu nunjukin poin penting. Bahwa pengukuran yang kelihatannya objektif pun bisa dipengaruhi variabel lain. Variabel tersembunyi, betul. Ini membawa kita ke masalah yang lebih dalam lagi, kurangnya standarisasi. Buku ini mencontohkan gimana dua ahli patologi berpengalaman bisa ngelihat slide biopsi yang sama persis. Tapi ngasih skor Gleason score buat tingkat keganasan kanker prostat yang beda. Dan perbedaan kecil itu bisa mengubah diagnosis dan jalur pengobatan seorang pasien. Ngeri juga ya. Dan ambiguitas inilah yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan sebuah definisi. Oke. Gimana cara Anda mendefinisikan sesuatu akan sangat menentukan angka yang Anda dapatkan.
Contoh simpel, gimana Anda mendefinisikan hujan? Gimana tuh? Apa satu tetes air yang jatuh di area seluas 1 km persegi udah cukup buat bilang hari ini hujan? Definisi Anda akan mengubah statistik cuaca secara drastis. Atau contoh yang lebih berdampak, pengangguran. Tepat. Pemerintah AS, seperti yang dijelasin Levitin, punya 6 indeks berbeda cuma buat ngukur pengangguran. 6. Kenapa sebanyak itu? Karena jawabannya sangat bergantung pada definisi Anda. Apa Anda masukin orang yang udah putus asa dan berhenti nyari kerja? Gimana dengan mereka yang kerja paruh waktu tapi sebenarnya butuh kerja penuh waktu? Oke. Setiap definisi akan menghasilkan angka yang beda-beda. Dan setiap angka menceritakan kisah ekonomi yang beda pula. Definisi adalah segalanya. Dan definisi ini bisa dimanipulasi dengan sangat cerdik ya, terutama dalam politik. Buku ini kasih contoh yang bikin saya geleng-geleng kepala. Yang mana tuh? Bayangin Anda mau bikin seorang kandidat politik kelihatan jelek. Anda bisa bikin polling dengan pertanyaan kayak gini. Apakah ada satu hal saja, sekecil apapun, yang tidak Anda setujui dari kandidat ini? Hampir semua orang pasti bisa nemu sesuatu. Bahkan pendukungnya yang paling fanatik pun mungkin nggak suka gaya rambutnya. Persis. Atau salah satu leluconnya yang garing tempo hari. Terus Anda bisa ambil hasil itu, dan dengan wajah lurus bikin berita utama. Studi mengejutkan. 81% pemilih tidak setuju dengan kandidat X. Wah. Secara teknis, kan itu nggak bohong, kan? Orang-orang emang bilang ada sesuatu yang nggak mereka setujui. Tapi ini sangat menyesatkan. Anda pakai definisi ketidaksetujuan yang super longgar buat mengubah keluhan sepele jadi penolakan massal. Itu trik yang brilian sekaligus mengerikan. Betul. Itu contoh sempurna gimana statistik bisa dipakai sebagai senjata. Angkanya akurat, tapi cerita yang disampaikan itu kebohongan. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa artinya buat kita? Pesan utamanya yang saya tangkap adalah sebuah angka, statistik atau persentase itu, ya, hanya sebagus metode di baliknya. Betul. Jadi lain kali kita disodori angka, entah itu hasil survei politik, studi medis, atau klaim iklan, kita sekarang punya semacam, toolkit mental buat meriksanya. Betul. Tujuannya bukan buat jadi ahli statistik, tapi buat menumbuhkan sedikit skeptisisme yang sehat. Mulai sekarang Anda bisa bertanya, siapa yang mereka survei? Dan yang lebih penting, Siapa yang tidak mereka survei? Gimana mereka mendefinisikan istilah-istilah kunci kayak dukungan atau ketidaksetujuan? atau apa jangan-jangan cuma orang yang paling semangat atau paling marah yang mau repot-repot jawab? Tepat. Intinya, ini bukan soal menghafal istilah teknis ya, ini soal mengubah kebiasaan. Dari menerima informasi secara pasif, jadi mempertanyakannya secara aktif. Tepat sekali. Sehingga, lain kali Anda lihat judul berita dengan presentasi yang bombastis, alih-alih langsung percaya atau langsung nge-share. Ada alarm kecil yang bunyi di kepala. Nah, itu dia. Anda akan berhenti sejenak dan ngajuin satu pertanyaan paling fundamental. Persentase dari siapa atau apa? Mempertanyakan metode di balik angka adalah langkah pertama untuk tidak mudah dibodohi di era informasi ini. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir dari buku ini yang benar-benar membekas di saya. Oke. Levitin cerita gimana dulu penerbit majalah bisa mengklaim punya jutaan pembaca. Padahal angka itu bukan berdasarkan jumlah majalah yang terjual. Lalu berdasarkan apa? Angka itu didasarkan pada asumsi tingkat berbagi. Mereka asumsi aja, setiap majalah yang terjual itu bakal dibaca juga oleh, katakanlah, 4 orang lain, di rumah atau di ruang tunggu dokter. Oh, jadi angka pembaca yang besar itu murni hasil asumsi yang menguntungkan mereka? Betul. Dan ini bikin saya mikir, di dunia digital sekarang, di mana setiap klik, view, dan like itu dihitung dengan presisi, berapa banyak dari metrik-metrik ini yang didasarkan pada definisi yang kokoh? Dan berapa banyak yang, kayak tingkat berbagi majalah tadi, didasarkan pada asumsi-asumsi tersembunyi yang dirancang untuk menceritakan kisah yang diinginkan oleh platform atau pengiklan? Jadi pertanyaan buat Anda renungkan adalah, tingkat berbagi asumsi seperti apa yang saat ini sedang diterapkan pada jejak digital dan perilaku Anda secara online?